Monumen Nasional kita kenal sebagai ikon daerah khusus ibu kota Jakarta. Monas berdiri di tengah ruang terbuka hijau dengan aneka tanaman, juga sarana olahraga yang siap mengadu sportivitas kita. Dan ada pula pusat kuliner dengan hidangan khasnya. Sekarang saatnya kita menuju puncak Monas. Untuk itu, kita harus memiliki tiket terlebih dahulu. Wah, luar biasa. Dari puncak Monas, kita menyaksikan seolah Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur. Gemerlap lampu dan indahnya kota Jakarta semakin tampak di malam hari. Kalian harus menyaksikan sendiri keindahan dari puncak Monas. Kunjungi Monas dan cintailah Jakarta. Potensi karena JPO kita udah hampir semua JPO itu kerjasama dengan swasta, dipasangin iklan. Makanya sebenarnya dalam pergub saya sudah keluar tidak ada lagi iklan di dalam JPO, tapi beberapa kontraknya belum selesai. Dan beberapa JPO yang sudah selesai pun kita sudah bangunkan model bundaran HI. Jadi JPO itu harusnya terbuka, nggak boleh ada dinding menahan angin. Dari sisi keamanan, tidak diperampokan atau pelecehan, itu semua standar. Makanya semua JPO itu saya mau serahkan ke Dinas Perhubungan atau Transjakarta beberapa halte. Nah ini lagi kita kerjain. Nah, beberapa swasta nawarin gimana kalau kita pasang iklan kita rapin satu orang. Nah saya gunakan kontribusi dari perumahan. Nah ini butuh waktu. Karena untuk menghapus aset pun kita punya masalah. Jadi kalau pemerintah mau dibongkar, itu mesti lelang dibongkar. Nah lelangnya rata-rata jadi masalah. Kenapa nggak bisa lelang cepat? Karena dulu saya kira ada sedikit markup. Jadi gedung yang kita terima dari pekerjaan-pekerjaan melalui kontraktor nilainya melampaui nilai sesungguhnya. Makanya waktu kamu lelang dengan nilai sisa yang begitu tinggi, ada nggak yang mau lelang? Nggak mau. Makanya terus pulang. Beberapa gedung sekolah, termasuk obat terus semua sama. Nah saya kira PR lamanya yang kami selesaikan. Itu udah minta sekarang audit, jangan sampai lihat mana yang udah buruk, harus segera langsung bongkar aja. Itu kadang orang juga nggak pakai, kalau enggak langsung pakai gunakan, saya akan bilang sama Asbang nanti rapim, minta mereka gunakan kompensasi tambahan uang dari pengembang. Seperti itu. Pak. Nah, ada batanglah kita juga disiapkan, belum ada aturan. Kita lagi suruh siapkan, boleh dia bayar sewa sama kita, termasuk sistem dakti, termasuk yang lewat toko-toko kayak PIM, kayak Grand Indonesia, mereka harus bayar kita. Kita udah siapkan. Kalau yang nggak tahu Makanya beberapa itu kita pengen pasang lift. Nah, eskalator agak panjang, tergantung posisi. Makanya ini semua saya serahkan ke Transjakarta. Transjakarta ditugaskan harus membuat ini ramah untuk disabilitas. Termasuk trotoar, menyambung. Banyak sekali Transjakarta begitu turun dari halte, itu nggak ada trotoar. Kemudian di Jakarta Timur, kamu ditabrak. Nah, jadi kita harus pikirin seolah-olah kamu yang jalan kaki. Sekarang saya kira dari Kota Baru ini mereka kerjanya lebih cepat. Hanya kadang-kadang memang administrasi itu susah banget mau menyerahkan ini. Kita butuh waktu. Pak Mari akan dibangun jadi aturan like anything di Yoda itu gimana? Gimana? Yang JPO sendiri sebenarnya apakah menjadi LED like anything? Enggak. Jadi prinsipnya mau LED atau apapun, kamu nggak boleh nutupin. Yang model yang paling jelas termasuk tulisan kecil boleh itu ada yang di MRT yang di Bundaran HI. Kita semua halte JPO sudah ada prototipe. Kita tinggal cetak aja. Kalau masalahnya masih penghapusan aset, bangun pakai APBD gagal. Kita ditawarin iklan gagal. Ini kan ada kayak mafia nih, ada mafia iklan yang pengen menguasai JPO. Makanya saya nggak mau. Karena kontraknya masih lama. Beberapa masih ada yang 5 tahun, kan dia bangun. Itu yang bikin lama, dan dia punya opsi terpanjang. Pak, dari korban yang saat ini itu sangat bantuan dari kerja. Iya, kita sudah turunkan dinas kesehatan, bahkan saya sudah turunkan staf pribadi saya, sampai ada ke rumah duka, ada kirim saya foto,
ada 2 anak, satu SMP, satu SD, itu sudah jadi anak yatim piatu karena dari dulu ibunya janda. Bahkan saya dari pagi dapat laporan lagi, saya ikutin perkembangannya. Katanya neneknya pun ikut meninggal. Makanya saya udah minta sama orang saya, kalau gitu mungkin kalau nggak ada yang ngurus dia, sekolahnya kita tanggung, walaupun dia orang Depok. Kita urusin sekolah. Iya, kita yang tanggung. Pak, untuk banjir Kemang sendiri apa ada pelebaran sungai atau perbaikan? Harus lakukan. Kita lagi selesai trase, kita dalam waktu dekat akan melakukan itu. Ya mungkin ada beberapa rumah akan kena. Kita udah tahu orang dalamnya cuma 0,5 meter. Saya udah dapat fotonya lengkap. Kita udah dapat fotonya lengkap, yang kita kerjain, kita harapkan mungkin bulan depan kita bisa mulai kerja. Enggak, kita kerjanya ya, kita minta kontribusi swasta untuk itu alat berat kita. Saya nggak tahu, udah di gambarnya saya nggak tahu persis, tapi gambarnya udah saya tulis, udah lengkap. Mana tuh gambarnya? Sudah penyebelan sudah mulai satu. Ambil aja dari Pak Kamal. JPW sudah ada di Jakarta dan sudah rusak. Memang kita lagi kalau memang itu masih kontrak dengan orang, kita mesti tuliskan dia wajib prestasi. Jadi banyak sekali swasta membangun JPO, dia nyambung tapi nggak memelihara. Terus iklan yang dia pakai itu dia nggak bikin konsumsi sendiri, digantungin ke JPO-nya, ada penghematan. Pelanggaran terjadi semua. Dulu yang izin pengawasan semua bisa disogok, saya kira. Udah kita perbaiki. Nggak mau, kalau mau hilang kecil sekali. Persis dan modelnya memang. Nah ini kira-kira kemana? Dingin kan ada model-model. Ini semua bayangin, ini semua sungai dibuat rumah. Ini semua daerah sungai. Nggak mau ke sini. Tinggiin Pak. Ini semua lebar hanya 6 meter, 344 itu 0,4 kadang-kadang. Semua udah kita lihat. Ini nomor saya itu sebanyak 3.644 meter. Lebar existing cuma 6 meter, kedalaman 6,6. Kalau kita bikin 3 meter, ambruk semua bangunan di pinggir. Nah semua di rumah kita mesti cek kalau ada sertifikat atau enggak. Kalau sertifikat kan susah. Ini puluhan tahun nih biar kita dapat pakai. Coba ini seperti ini, sungai kayak begini. Ini gimana nggak banjir? Orang tinggal di sini teriak banjir, tinggal di daerah sungai kok. Ini juga dibuatin jembatan yang rambut juga. Jadi kalau musim hujan kan lembah rawa-rawa. Ini jelas sungai. Nah, ini kayak begini kondisi sungai, gimana nggak banjir? Berpuluh tahun ini ya. Nah kita mau sikat sebagian ada sertifikat. Kalau mau nyalain siapa nggak usah saya ngomong, nanti orang bilang saya nyalain orang. Tapi ini fakta. Ini semua fakta. Sungai tinggal segini sampai sini sungai itu. Lalu yang penggagas melanggar HAM mau pilih banjir, ini yang melanggar HAM ini reklamasi. Ini dia lakukan reklamasi ilegal. Waktu kemarau dia buru-buru, dia lalu bikin rumah. Dia waktu hujan kayak ini. Kita mesti cek kalau sertifikat. Mana bisa sungai tinggal segini doang 3 meter. Ini rumah orang. Ini meremnya yang bekas yang belum diuruk 7 meter, aslinya 20 meter sebetulnya. Sekarang kita lihat sepanjang kerukut 3.500 meter, masih ada nggak ya 20 meter? Nggak ada. Yang paling besar 7 meter, kebetulan paling besar 7 meter, kok bisa orang punya rumah ini? Nah kalau temboknya jebol, masuk air. Ini cuma bahan merah. Kalau kita bongkar, dia nggak manusiawi. Saya mau lagi. Jadi langkahnya apa Pak? Kalau begitu lihat yang ada sertifikat, saya bongkar. Saya nggak peduli. Saya harus bongkar itu. Nggak ada pilihan. Banyak orang bilang dekat pilkada jangan bongkar. Nggak harus bongkar. Pilkada urusan pilkada. Mulai cek kapan Pak? Ini udah punya. Saya masih lagi cek ini semua. Kita masih libatkan DPR. 3.500 meter itu panjang. Dan itu bersih semua ada di DPR. Nah saya nggak mau bayangin, saya bongkar yang melanggar saja protes saya. Begitu saya bongkar yang punya surat, waduh, aku bisa digeger mati lah. Kamu bisa bayangin nggak di sini? Ini udah puluhan tahun salah kayak gini, sungai kayak gini. Saya lengkap semua datanya sebetulnya. Nah kita ngomong, ini PU pun nggak lengkap. Saya suruh tim saya turun dikit. Kalau suruh mereka bertahun-tahun nggak mau kasih saya. Saya udah bilang Kemang bahaya. Waktu saya masuk 2012 saya terus ngomong kan.
Malah tengah utara selama rob tidak lebih dari 2,8 itu disebut tanggul, saya jamin nggak bakal banjir ya. Kecuali orang meledakin tanggul yang 2,8 meter, pompa, waduk proyek baru. Saya jamin, Manggarai pun nggak ada siaga 1, saya jamin. Kamu lihat, nggak ada cerita pintu Manggarai siaga 1 lagi. Anda mau kirim kalkulator siaga berapa, saya nggak pernah takut. Kecuali dia ngerjain saya, dia tutup. Kayak kemarin kali Kerukut, angke naik. Saya curiga gitu, kenapa angke naik? Karena saya lihat Gajah Mada ini kering. Berarti pintu Ciliwung lama mereka tutup lagi atau kurangi, sengaja buang tekanan banjir barat. Dan Jumat lalu waktu saya lewat saya udah kaget, kenapa airnya nggak ada di Gajah Mada? Pasti tutup, saya diamin. Langsung saya hipotesa, kalau ini Sabtu Minggu hujan pasti tenggelam barat. Karena airnya dia waktu saya cek pintu air karet, benar siaga 1. Kenapa siaga 1? Air 3 pintu dibuang ke kanan banjir barat. Aku biarin aja mereka kerjain, nggak apa-apa. Yang penting hipotesa saya bukan saya benar. Terus saya tanya, Grogol tiap hujan udah nggak pernah banjir. Sekarang banjir lagi. Alasannya apa? Dia butuh pompa baru, bullshit itu. Dia udah rencana mau invest pompa baru buat proyek, nggak apa-apa, saya kasih aja. Ya saya anggap cadangan. Tapi saya kontak sama mereka. Lo mau dapat proyek bikin pompa baru, tapi nggak usah pura-pura bohongin saya ini hujan banjir. Toh Februari 2016 pernah kejadian waktu pompanya hidup tepat waktu, tidak banjir lagi Grogol. Hujannya sama kok. Saya ngerti, kayak kemarin banjir pindah Casablanca, saya temukan banyak sekali bekas ban dimasukin ke dalam lubang, masuk botol-botol. Casablanca banjir, jangan layak nonton. Lalu kita cek banyak sekali bekas ban masuk. Mana mungkin sih ban karet mati bisa copot di atas kalau bukan orang sengaja belum. Lalu kalau botol plastik masih masuk akal, dia botol plastik bisa masuknya tepat lagi semua. Kita keluarin kok, kita ada bukti. Orang bilang saya lebih, saya kasih bukti. Saya nggak apa-apa. Saya orangnya sabar. Untuk berantem itu saya tahan. Saya betul-betul tahan untuk seminggu. Ini ada tanggul, semua kita ada rencana sodetan. Ini sudah ada sodetan, saya kira nggak boleh sodetan. Harus didalamin kenapa mau orang. Nah, kita harapkan ya sebelum masuk takut ini kita harapkan tahun ini kita selesai. Itu tanggulnya di tempatnya di mana sih? Ya sekarang masa kita cuma ambil 10 meter. 10 meter ya kena orang. Sebab gini, kalau saya nggak pasang seat pile, saya bisa nggak gali dalam? Nggak bisa. Kasih robo semua. Nah saya seat pile, saya butuh bongkar rumah orang buat jalan inspeksi sini. Ada urukan, bagian 20 meter. Sekarang aja udah 3 meter doang kok bongkar rumah orang nggak bongkar masih. Sama kayak kampung pul apa yang begitu ada 11 yang biasa jalan ambil di pinggir sungai. Itu karena dulu ada program-program justifikasi atas orang miskin dikasih. Itu yang kontrol dulu. Bapak kasih tahu ke soal itu. Demi orang miskin kita ini terlalu banyak. Demi orang miskinnya salah. Kalau demi orang miskin itu kasih sembako yang murah, pendidikan, kesehatan, perumahan, transport, modal kerja, bukan kasih tanah model populer kayak gitu. Makanya saya sudah katakan bahasa revolusi Prancis, rakyat gak butuh ladang gandum, rakyat butuh roti. Biar rakyat yang dimanjakan untuk melanggar kasih sejarah. Ini kesalahan dulu. Tetap kami akan bayar. Sertifikat. Kalau dia nggak mau dibayar, kami mau konsinyasi, minta ke pengadilan negeri untuk sita. Masih ribut, kejam, nggak berkemanusiaan, nggak beradab. Kasih tahu saya, mau gimana? Beresin Jakarta ini rampok dengan cara ilegal dan legal seperti ini. Saya nggak bisa, saya disumpah jadi gubernur untuk beresin. Kayak gini aja lihat aja. Dibongkar, saya ada 30 tahun Pak tinggal di sini. Ya saya jawab, harusnya ada 30 tahun ya cukup dong melanggarnya. Bukan berarti meresmikan Anda yang melanggar 30 tahun. Sudah baik hati saya tidak minta bayar sewa. Ini semua. Kita yang kayak gini. Nah ini kalau diisi Pak, gimana? Masih kena ini. Masih ribut ini. Ya udah, biar apa ribut. Kasih kenapa kita cuma 10? Jembatan itu 12. Ya bisa lebih lebar, harus itu 20 gitu ya. Ya kita udah menyesuaikan dengan arah. Jadi tetap kamu tuju juga nih kalau Artinya titik yang akan dibongkar tepatnya
Udah 9 kali ukur. Iya, sepanjang itu datanya lengkap. Ini betul-betul foto peta asli. Jadi 3.500 meter Iya, gitu ya. turun ke lapangan kita pelajari betul dan kita akan lakukan bongkar. Dan ada pilihan. Kapan Pak rencananya dari 15 ribu Pak? Iya. Mau dari PN sendiri akan sudah koordinasi. Ya kita tinggal bilang aja ada berat sendiri. Kalau dia belum ada duit, kan bagi BWSC kan gampang. Dia pasti selalu bilang, kamu bebasin dulu dong baru saya masuk. Kamu 10 Bukit Duri, kamu nggak bisa bebasin, saya nggak bisa masuk. Adakah rencana pemindahan Pak warganya akan kemana? Tergantung. Kalau dia nggak punya KTP, kalau dia KTP pindah rusun. Kalau nggak perlu kita bayar, kita lihat aja. Ada sponsor. Pak, nanti jam 11 Bapak PMK udah persiapan Pak? Bukan saya yang persiapan, ahlinya yang persiapan. Fraksi ahli Pak. Nanti kan ketahuan muncul. Bapak kita kan datang Pak ya, cuti sampai sendiri Pak. Ya, kita ada mahasiswa pernyataan, tapi sambil di bawahnya ada pasal sambil menunggu putusan MK. Jadi datang sidang buat itu Pak. Pak dari 3 sama 1 nama. Nggak boleh. Dan kamu tahu sendiri. Ya kita akan panggil untuk sidang depan saya. Saya dulu kan di Komisi 2 DPR RI di Panja Sengketa Tanah. Saya sering jadi saksi di depan DPR menurut sengketa tanah. Nah, saya mau gelar perkara depan saya mau lihat mana yang mau. Saya nggak tahu lagi suruh jadwal. Pak untuk proses jembatan itu Dan kita kasih BKD untuk proses. Pak, untuk Bapak selama pilkada ini Pak nanti ada Baswedan Kalau sebagai sama pilkada lah, BKD tunggu aku cuti baru cerita pilkada lah. Ini berita lu pilkada dulu. ngomong soal ini. Harus Pak. Oh, ada pas lagi kumpul aja karena kita foto rame-rame ya selfie rame-rame. Yang ada dua. Rame-rame ini aja. Kalau di kamera kita nggak bawa kamera ya. Dia masih terakhir dia bawa kamera. Pak soal jembatan ini kan kita mungkin kemarin sekarang kalau nanti Bapak mengambil itu bukan buat yang sekarang. Ya terserah. Kalau yang itu ya. Saya memang udah tahu niatnya paksa saya cuti kok 4 bulan 6 bulan. Ya, saya juga bersyukur aja kalau cuti. Mainnya kalau TP ada tunggu cuti aja. Kita nonton bareng terus ya. Nanti ya. Terus pembahasan anggaran gimana Pak? Katanya nggak bisa didatangkan. Itu makanya kita datangkan saksi. Makanya kita butuh saksi ahli untuk ngomong. Kebetulan ini kan pas lagi nyusun anggaran. Kalau nggak nyusun anggaran mungkin beda. Dan saya bukan berhenti loh. Saya bukan selesai masa jabatan, bukan PJS. Harusnya PLT. Ya kan? Kalau PJS beda. Gimana bisa jadi PJS dengan tafsir? Kita 3. Pak, kalau cuti mulai tanggal berapa Pak? Kalau Mas harus cuti, 23 Oktober 25. coba cuti selama masa kampanye. Oh pasti berjalan enggak, cuma yang tanda tangan siapa? Bagi kita nggak tahu, makanya nanti kan mesti dibawa argumentasi konstitusi secara Undang-Undang Dasar 45. Bisa nggak kepala daerah yang di PLT itu tanda tangan di paripurna? Karena pengalaman saya dulu dengan Jokowi nggak bisa, tunggu Jokowi balik. Kalau dulu kan beda, nah itu yang saya protes. Kalau jadwal kampanye harus cuti nggak? Harus. Dulu kan udah benar. Tapi kalau masa kampanye harus cuti kepanjangan, saya bilang 4 bulan. Terus kamu nggak mau on off, ya udah kalau nggak mau on off curiga saya bersedia nggak kampanye deh, supaya tanda tangan gitu saya bilang gitu loh. Lalu salah paham, seolah-olah disumbarkan isunya memang dimainin kan. Ahok nggak konsisten, nggak konsekuen, pengen kampanye tidak cuti. Siapa bilang saya pengen kampanye tidak cuti? Saya cuma mengatakan di jadwal kampanye harus cuti. Saya juga nggak setuju on off. Masa hari cuti besok enggak, aku balik lagi. Enggak dong, tentuin dong seminggu apa 2 minggu cuti. Tentuin seminggu 2 minggu. Berarti kita bisa tentuin Januari cuti. Berarti selama Desember nggak cuti dong. Sampai beres ke Palu. Itu bukan pengadaan Oktober masih off. Jadi memang udahlah, ini memang kita harus tunggu MK aja. Kita tunggu karena ada 11 yang hak milik. Nah kalau hak milik dia nggak mau dibayar, kita masih ngajukan ke Pengadilan Negeri di konsinyasi. Kita mau. Kalau udah pindah sekarang tinggal 73 aja kok yang nggak mau pindah. Tapi kemarin saya ke lokasi ternyata masih banyak Pak. Ya itu kan yang daftar.
dia diisi lagi kalau dibongkar, sewain lagi, lumayan kan? Ini disewa menyewa. Ya. Pak, JPO kemarin PT manusia bebas. Demokrasi saya bebas. Yuk. Mau demo apa mau demo mau foto? Gantian. Bapak kita mau menyampaikan itu ya. Kemarin Pak Sekon belum ditemuin. Ya Pak, Pak yang PKM yang itu apa itu? Banyak berikut ini Jus. Bukan yang PKR yang di samping STM. Yang selatan STM. Selatannya. Oh, STM yang nempel ya? Perumahannya. Iya. Yang nempel udah nggak digusur kan? Enggak di situ justru itu Pak. Mintanya ditata saya, Pak. Yang ditempel kan udah betul. Iya. Kalian yang di taman Yang taman burung ya? Bukan. Yang di selatannya, Sebelahnya. Yang lulusan sekolah Yang di TPK. yang dekat perumahan Peri Timur, Pak. Mesti dipindahin dong. Satu aja dipindahin. Pak justru itu kalau dipindahin ke Tapi minta di situ, Pak, saya, Pak. ditata di situ. Ditatanya. Yang sebelah masih yang lain udah ditata kan? Ya, kalau Iya, yang sebelah. Kalian baru ya, baru muncul. Ya Allah Pak, itu udah berpuluh-puluh tahun Dari tahun sudah 88 saya, Pak. Nempel di IPK punya ya? iya. bukan di Yang sebelah IPK-nya, baratnya, yang di gang jalanan satuannya. nempel di STM 56. Oh, udah ada. Cuma di Ini 56 resmi kok udah yang jual taman-taman itu. di sebelahnya Pak. gang satunya. Yang di Yang satunya Iya. Bang. gang satunya ya. Itu Oh, kita yang- minta di situ Minta ditata ditata, Pak, jangan di Nanti gini, relokasi permata. Jangan direlokasi dari permata. Coba catat deh, saya mau ke MK telat. Ya. Pak, Bapak, ini anak-anak ini minta waktu 2 menit, Bapak. Cepat, saya mau ke MK soalnya. Bapak, Ayo. ini ada undangan dari Panti Jompo. Panti Jompo yang ke 113 tahun. Baik. Panti Jompo yang tertua di Asia Tenggara. Masukin aja. Ya Bapak, Ayo. Ayo, Bu. kami harapkan Ya, kedatangan Bapak. masukin sana Bu ya. Mau foto aja. Ayo, Pak Batot, cepat. Ayo. Kanan kiri. Ayo. Tuhan pelihara Bapak. Tuhan berikan kesehatan yang prima untuk Bapak. Ya, saya terima kasih ya dari Prof. Jono maupun dari Pak Garut maupun dari Mana? dia. Itu jelas sekali gitu. Kalau kita lihat dari undang-undang pemerintahan daerah, Berarti kalau baju dua tahun 2004 di situ jelas pasal 9 ayat 3-nya. Di situ saya juga sebutkan gitu. Jadi untuk pengaturan lama cuti dan tidak cuti itu dengan memperhatikan perhatian apa tugas penyelenggaraan dari pemerintah daerah. Makanya waktu kita lihat di perumahan lagi pertama undang-undang ada yang undang-undang nomor 8 tahun 2015 itu juga sama konsepnya. Jadi di sini disebutkan selama melaksanakan kampanye sama dengan tadi, maka dia harus tadi stay. Tapi begitu masuk ke undang-undang nomor 10 tahun 2015, dia nggak bilang selama melaksanakan kampanye. Di masa kampanye lalu bawahnya nggak memperhatikan tentang penyelenggaraan pemerintah daerah, tugas penyelenggaraan pemerintah daerah. Di situ yang disampaikan oleh Prof. Yono bahwa ini bertentangan. Tapi siapa yang mengetok palu tanda tangan APBD DKI? Paripurna DKI, APBD DKI siapa yang tanda tangan? Karena seingat saya waktu saya jadi PLT, saya nggak bisa tanda tangan. Tunggu Pak Jokowi kembali. Kalau dulu kan gampang. Kalau ada penting tanda tangan, Pak Jokowi putuskan. Makanya di sini disebutkan lama cuti dan jadwal cuti harus memperhatikan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Baik ketika Pak Jokowi melihat bahwa ada tugas yang tidak bisa diwakili oleh PLT, Pak Jokowi memutuskan tidak cuti. Tentu dia tidak melaksanakan kampanye.
kampanye. Karena kalau kampanye wajib cuti. Kita sepakat kampanye wajib cuti. Makanya Pak Jokowi bisa kembali tanda tangan APBD. Sekarang itu jadi kekacauan. Nggak ada kata hukum. Kamu bisa tanya ke Pak Prof. Arjono. Bisa tangkapnya itu. Iya, makanya saya akan katakan kalau mau cuti ya di Januari dong. Ketika Desember APBD sudah ketok palu. Supaya nggak terlambat. Bayangin kalau tunggu saya Februari baru kembali, baru membahas APBD. Terus kalau dia kirim dari Mendagri, itu PLT atau PJS? Harusnya PJS, bukan PLT itu. Kalau dia PJS bertentangan, kan saya tidak berhalangan tetap. Pak, Saya tidak berhalangan tetap. kalau dikabulkan memang kembali ke undang-undang sebelumnya ya Pak? Jadi Logikanya gitu kalau dengan Pak Refli Harun. Tadi kembali lagi ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Yang di situ disebutkan dalam menjalankan kampanye maka wajib memperhatikan A, B, C. C-nya itu tadi. Lama cuti dan jadwal cuti harus dengan memperhatikan tugas penyelenggara pemerintah daerah. Itu saya puas dengan pekerjaan, puas, bagus. Saya nggak tahu, itu urusan hakim agung. Saya hakim. Oktober hadir lagi Pak? 6 Oktober hadir